pelayanan klinis, pemeriksaan penunjang dan seterusnya. Jadi dipastikan ada suatu SOP ya yang saling terkait untuk menjamin kesinambungan. Jadi tidak boleh ada terputusnya pelayanan di dalam klinik tersebut. EP3, layanan klinis dan pelayanan penunjang yang dibutuhkan dipadukan dengan baik sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Nah, ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah ketelitian dari para petugas ya. Ketika sudah diperiksa gula darah misalkan 5 menit yang lalu, jangan sampai diulang lagi gitu ya. Lupa pada saat operan misalkan, operannya lupa bahwa itu sudah diambil. Oh, ternyata diambil lagi. Nah, ini ya, tentu saja merugikan bagi pasien dan juga dari kliniknya juga pasti akan merugi. Kriteria 267 EP1, petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. Jadi di sini kita buat form, ya, form penolakan ya, atau tidak melanjutkan pengobatan. Tentu saja kita bekali juga dengan kebijakan, panduan ataupun SOP-nya. EP2, petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dan keputusan mereka. Berarti di dalam form penolakan tadi ada satu informasi yang harus kita isi, yaitu tentang konsekuensi dan konsekuensi dari keputusan mereka. Kita sampaikan apa yang akan menjadi konsekuensi apabila tidak dilakukan. EP3, petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarga tentang tanggung jawab. Nah, tadi sudah sampaikan info tentang konsekuensinya. Nah, sekarang tanggung jawabnya. Bagaimana tanggung jawab keluarga atau pasien tersebut karena keputusan menolak tadi ya. EP4, petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarga tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan. Jadi kalau tidak melanjutkan pengobatan yang ditentukan apa alternatifnya, itu juga harus diinformasikan dan didokumentasikan ya di dalam form penolakan tadi ya. Kriteria 271 EP1, tersedia pelayanan anestesi lokal dan sedasi sesuai kebutuhan di klinik. Nah, ini tentu saja kita juga harus membuat SK-nya ya, jadi tentang bagaimana atau apa saja pelayanan anestesi lokal. EP2, pelayanan anestesi lokal dan sedasi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Di sini kompetennya kita lihat dari apakah tenaga kesehatan tersebut mempunyai kewenangan klinis ya. Di dalam SPK, surat penugasan klinis, apakah ada rincian kewenangan klinisnya, boleh melakukan anestesi lokal dan sedasi yang dimaksudkan. EP3, pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi dipandu dengan kebijakan dan prosedur yang jelas. Jadi ada kebijakan, ada SOP-nya ya. Ini tidak sulit untuk membuat ya SOP-nya. EP4, selama pemberian anestesi lokal dan sedasi, petugas melakukan monitoring status fisiologis dari pasien. Jadi kita perlu buat lagi satu formulir ya, dan tentu saja ini semua ya tergabung dalam dokumen rekam medik pasien ya, kita harus berikan indeks lagi. Ini tentang monitoring status
fisiologis ya. Jadi sebelum pra anestesi dan sesudah anestesi ya, pada saat itu seperti apa. EP5, anestesi lokal dan sedasi. Teknik anestesi lokal dan sedasi ditulis ya, jadi semuanya didokumentasikan di dalam rekam medis pasien. Kriteria 272 EP1, dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor melakukan kajian sebelum melaksanakan pembedahan. Nah, di sini kita perlu membuat kajian awal bedah namanya ya. Jadi ini satu form lagi ya, yang harus kita buat dan kita implementasikan. EP2, dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor merencanakan asuhan pembedahan berdasarkan hasil kajian. Selalu dengan metode yang sama ya, kita membuat SOAP-nya dan kita buat planningnya secara jelas ya. Secara jelas ini dengan disertai tujuan ya yang jelas dan tahapan waktu yang jelas. Kapan dilakukan pembedahan minornya. EP3, dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor menjelaskan risiko, manfaat, komplikasi potensial dan alternatif ya. Jadi ini sebenarnya adalah bagian juga dari informed consent ya, oleh suatu tindakan ya. Jadi di sini dijelaskan risiko, manfaat dan sebagainya. EP4, sebelum melakukan tindakan harus mendapatkan persetujuan ya. Ini nah, jadi tanda tangan si pasien atau keluarga ya, apabila pasien tersebut belum kompeten ya, atau masih di bawah umur. EP5, pembedahan dilakukan berdasarkan prosedur, berdasarkan SOP yang ditetapkan. Ini bedah minor apa ya, SOP-nya apa. EP6, ada laporan atau catatan operasi dituliskan di dalam rekam medis. Dan EP7, status fisiologi pasien dimonitor terus-menerus selama dan segera setelah pembedahan. Ya, ini harus dituliskan di dalam rekam medis. Berikutnya adalah kriteria 281 EP1, penyusunan dan pelaksanaan layanan mencakup aspek penyuluhan kesehatan pasien atau keluarga pasien. Jadi di sini kita memberikan juga yang namanya edukasi ya, atau penyuluhan. Bagaimana untuk pencatatannya ya, buktinya itu harus dicatat dalam lembar informasi dan edukasi terintegrasi ya, seperti yang sudah dijelaskan di dalam kriteria sebelumnya. EP2, pedoman atau materi penyuluhan kesehatan mencakup informasi mengenai penyakit, penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika di klinik, dan PHBS ya. Ini semua ya kita juga bisa buat ya materinya itu di dalam leaflet ya, sehingga kita kadang tidak terlalu banyak penjelasan ya, mungkin hanya menjelaskan hal-hal yang masih kurang dipahami setelah membaca leaflet tersebut. Tapi jangan lupa ya, ada tanda tangan pasien yang harus kita minta ya setelah penjelasan itu. Ya, didokumentasikan di dalam rekam medik. EP3, tersedia metode dan media penyuluhan ya, atau pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga dengan memperhatikan kondisi pasien. Ya, kita melihat di sini misalkan yang tidak bisa membaca. Jadi ada metode khusus bagaimana untuk yang tidak bisa membaca ya. Mungkin lebih
eh, banyak gambar ya, untuk leafletnya itu bisa kita upayakan. EP4, dilakukan penilaian terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada pasien atau keluarga agar mereka dapat berperan aktif ya, dalam proses layanan. Di sini kita melihat bukti evaluasinya berupa apa? Efektif enggak ya, penyampaian kita ya. Entah itu berupa ceramah atau demonstrasi ya. Nah, ini kita lihat tingkat pemahamannya tadi, baik, cukup atau kurang ya, kita tentukan dan kita catat di lembar informasi dan edukasi yang terintegrasi. Berikut kriteria 291 ini khusus bagi klinik ya yang mempunyai pelayanan rawat inap. Jadi ini berbicara tentang gizi atau nutrisi. EP1, makanan atau nutrisi yang sesuai untuk pasien itu tersedia secara reguler ya, teratur pagi, siang, malam ya. Ini kita lihat. Kemudian EP2, sebelum makanan diberikan kepada pasien, makanan telah dipesan, dicatat untuk semua pasien ya. Jadi kita lihat pencatatannya. EP3, pemesanan makanan didasarkan atas status gizi. Makanan yang diberikan apa nanti akan dibandingkan ya, status gizinya ya yang sudah kita assess itu seperti apa ya, sesuai enggak dengan kebutuhan pasiennya. EP4, bila disediakan variasi pilihan makanan, maka makanan yang diberikan itu konsisten dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Nah, ini saya pikir tidak perlu ya terlalu banyak variasi ya ini, karena kita hanya terbatas untuk klinik ya, pasti sumber dayanya juga terbatas. EP5, diberikan edukasi pada keluarga tentang pembatasan diet pasien bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien. Nah, ini kalau pasien sudah mulai nggak cocok ya, kemudian keluarga kasihan, nah ingin menyediakan, tapi kita juga memberikan edukasi ya, agar tetap makanan itu sesuai ya dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Kriteria 292, makanan disiapkan dengan cara yang baku, mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan. Jadi pada waktu penyiapannya ini ya di bagian dapur ya, maka benar-benar ada SOP-nya dulu ya, walaupun nanti juga akan disurvei, dilihat, ditelusur lapangan bagaimana SOP-nya mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan ya. EP2, makanan disimpan dengan cara yang baku untuk mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan. Nah, jadi makanan termasuk bahan makanan ya, di bagian dapurnya juga kita harus perhatikan tempat penyimpanan ya, mana gudang basah ya, gudang keringnya apakah sudah tepat ya cara penyimpanannya. EP3, distribusi makanan secara tepat waktu dan memenuhi permintaan atau kebutuhan khusus ya. Untuk permintaan kebutuhan khusus sudah dijelaskan di EP sebelumnya. Di sini juga diminta adakah jadwal ya untuk pemberian makanan tersebut. Paginya jam berapa, siangnya jam berapa, malamnya jam berapa. Nah, distribusinya apakah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kriteria 293 IP1,
pasien yang pada kajian awal berada pada risiko nutrisi mendapatkan terapi gizi ya. Jadi ada risiko, ada kecenderungan ya kurang nutrisi atau malnutrisi akan mendapatkan terapi gizi sesuai kajian awal tersebut. EP2, suatu proses kerjasama dipakai untuk merencanakan, memberikan dan memonitor pemberian asuhan gizi. Jadi ada prosedur ya, yang kita harus buat dulu bagaimana untuk merencanakan, memberikan, memonitor. Jadi biasanya ini juga tertuang di rekam medik ya. Kalau untuk asuhan gizi ini kita biasa namakan menjadi ADIME ya gitu. EP3, respon pasien terhadap asuhan gizi dimonitor. Bagaimana pasiennya? Apakah memang sudah mendapatkan asuhan gizi yang sesuai? Ini kita harus monitor. Tentu saja monitor ini juga disesuaikan dengan SDN-nya ya. Respon pasien tersebut dicatat ya di dalam rekam medis. Berikutnya kriteria 210. 1. Tersedia prosedur pemulangan dan tindak lanjut pasien ya. Ini adalah bagian akhir sebenarnya, maka ini adalah pulang ya. Kalau ini merupakan juga rawat inap ya, bagi klinik yang mempunyai rawat inap. Bagaimana sih SOP-nya untuk pulang ya? EP2, ada penanggung jawab dalam pelaksanaan proses pemulangan dan tindak lanjut tersebut. Penanggung jawabnya siapa? Biasanya DPJP ya, dokter penanggung jawab pelayanan. EP3, tersedia kriteria yang digunakan untuk menetapkan saat pemulangan dan tindak lanjut pasien. Jadi dianggap pulang itu ya harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Kapan pasien boleh pulang ya? EP4, dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik pada pasien yang dirujuk kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku dan rekomendasi dari sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik. Jadi ini ceritanya adalah klinik menerima ya pasien yang dirujuk dari rumah sakit. Pasien yang dirujuk itu pasti ada umpan baliknya. Nah, apakah umpan baliknya itu ya sudah kita tindak lanjuti gitu ya. Rekomendasinya ya itu apakah sudah kita laksanakan. EP5, tersedia prosedur dan alternatif penanganan bagi pasien yang memerlukan tindak lanjut rujukan, akan tetapi tidak mungkin dilakukan ya, jadi ada SOP ya. Bagaimana alternatif penanganan? Ini harusnya ada dirujuk tetapi tidak mungkin dilakukan itu. Selanjutnya kriteria 212 EP1, informasi yang dibutuhkan mengenai tindak lanjut layanan diberikan oleh petugas kepada pasien pada saat pemulangan atau jika dilakukan rujukan. Jadi salah satu penekanan pada akreditasi itu adalah kita sebagai petugas kesehatan selalu memberikan informasi dan edukasi sebelum dan sesudah pun kita harus harus menyampaikan informasi yang biasanya dibutuhkan. Bagaimana nanti pasien ya, apa yang dilakukan pasien nanti ketika sudah di rumah ya, itu harus kita sampaikan. EP2, petugas mengetahui bahwa informasi yang disampaikan
itu dipahami oleh pasien atau keluarga. Nah, ini sekali lagi kita ingatkan bahwa tingkat pemahaman itu harus kita catat. Apakah pemahamannya baik, cukup ataupun kurang. EP3, dilakukan evaluasi periodik terhadap prosedur pelaksanaan penyampaian informasi tersebut. Di sini kita melihat ya bahwa adanya SOP pemulangan pasien, kemudian evaluasinya terhadap pelaksanaan SOP tersebut ya, pada saat pemulangan atau rujukan. Sudahkah dilakukan sesuai dengan SOP-nya? Berikutnya kriteria 210.3 EP1, dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien. Misalnya kebutuhan transport, petugas kompeten yang mendampingi, sarana medis, dan keluarga yang menemani selama proses rujukan. Ini apabila merujuk ya, transportasi menggunakan apa pilihannya ya. Apakah ambulans sudah tersedia? Kalau tidak ada, kita bisa KSO ya. Kemudian petugasnya disesuaikan ya dengan kondisi tadi atau kebutuhan dari pasien. Sarana medisnya ini butuh apa? Apakah rumah sakit ataukah yang lain ya, dengan jenis spesialisasinya. EP2, apabila tersedia lebih dari satu sarana ya yang dapat menyediakan pelayanan rujukan, maka pasien atau keluarga diberi informasinya dan diberi kesempatan untuk memilih ya. Jadi kita tidak harus memplot bahwa ini harus ke rumah sakit A, tapi apabila ada rumah sakit B, C, dan D, itu harus kita sampaikan juga, dan pasien atau keluarga tadi berhak memilih. EP3, kriteria rujukan dilakukan sesuai dengan SOP rujukan ya. Ini sebenarnya kita ulang lagi dari kriteria yang di atas ya tentang rujukan ya, bahwa penyesuaiannya adalah pada tenaga ya yang ikut merujuk nantinya. EP4, dilakukan persetujuan rujukan dari pasien. Tandanya apa ya, berarti pasien atau keluarga ya biasanya membubuhkan tanda tangan di dalam formulir rujukan tersebut ya. Berikut itulah pembahasan ya, mengenai standar, kriteria, dan elemen penilaian pada bab 2 yang semuanya itu kalau kita jumlah ya ada 151 elemen penilaian. Terima kasih.